Jackson. Halo, jangan pakai elok bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimul ulama, para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru, para kiai dan para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf nggak keabsen satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus yang sama kita hormati Bapak Haji Nedi selaku Kepala Desa Curug Sangereng beserta Ibu, dan yang sama kita hormati Ibu Prima Saras Puspa SHMM, yaitu Camat Kecamatan Kelapa II, Bapak Kompol Tribuana Roseno SH SIK MH selaku Kapolsek Kelapa II, Bapak Haji Mistar Babinsa Desa Curug Sangereng, Bapak Haji Munardi Babinsa Curug Sangereng, Bapak Haji Bambang Bina Mas Curug Sangereng, Bapak Junaidi Ketua BPD Desa Curug Sangereng, Bapak Haji Ardi Winata Ketua LPM Desa Curug Sangereng, Saudara Haji Arsudin Ketua Panitia PHBI garis doyong Ketua Qatar Desa Curug Sangereng, Bapak Haji Khairuddin Forum Komunikasi Muslim Desa Curug Sangereng, Ibu Koimah, Ibu Kades kita garis doyong juga Ketua PKK, para tokoh masyarakat, Ketua DKM Bapak Jaro, Ketua RT dan Ketua RW, seluruh hadirin masyarakat Curug Tangerang, Curug Sangereng, seluruh pemuda-pemudi Karang Taruna se-Desa Curug Sangereng. Dan udah segitu aja karena banyakan. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita semua, para ibu bapak jamaah, yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita di halaman Desa Curug Sangereng dalam rangka tablik akbar menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 H, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Itu ada bacaannya, baca sendiri dah. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita malam ini mendapat berkah, dan mudah-mudahan tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati tahun baru Hijriah
Hijriyah diambil dari kata hijrah, karena penanggalan almanak Islam dihitung melalui hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah beserta kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Kenapa beliau beserta kaum muslimin hijrah? Karena di Mekah udah nggak aman. Rasulullah di Mekah dimusuhin, Rasulullah di Mekah dibully, Rasulullah di Mekah diteror, Rasulullah di Mekah diomongin mulu di medsos. Rasulullah diteror mental fisiknya. Maka ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, kenapa kita nggak hijrah saja? Mekah udah nggak aman. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian semua ini belum tahu bahwa belum dapat perintah hijrah dari Allah. Maka setelah datang perintah hijrah, Rasulullah berpidato di hadapan kaum muslimin dan para sahabat. Apa kata Rasul? Sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang, maka kalian semua harus siap-siap. Berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat yang lain nanya, ya Rasul, Rasulullah berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan? Enakan juga bareng ya Rasul. Kalau bareng-bareng enak. Apa jawab Rasulullah? Kalau bareng-bareng kita nggak bakal aman. Kenapa? Karena target utama yang mau dibunuh saya, yang dicari-cari saya, yang mau dibunuh saya, yang mau dieksekusi saya. Maka kalian berangkat lebih dulu, aman insya Allah. Biar Mekah bahaya dan saya siap menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat. Ya Bu, ya Bu, nggak penting-penting ada hijrah. Ayo kita hijrah, Rasulullah berangkat duluan. Enggak. Justru kita semuanya masyarakat disuruh berangkat duluan, biar Mekah bahaya saya menghadang. Inilah kita butuh pemimpin yang seperti ini. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Besok mau berangkat hijrah, malam rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Bu, rapet rumah Rasulullah dikepung. Jangankan tikus, curut kalau bisa lewat. Saking rapetnya. Di rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar aku, yang mau dibunuh aku, tidur di situ. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Kenapa? Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. Coba anak muda pinter. Enggak begitu jawabannya, Bu. Ali, gantiin tempat tidur gue ya. Ntar lo yang mau dibunuh. Lo jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tapi Rasulullah luar biasa, punya kader anak muda. Berangkat Rasulullah keluar rumah, Bu. Hijrah ditemani oleh Abu Bakar lewat pintu belakang. Ketahuan kafir Quraisy, dikejar terus Rasulullah, dikejar-kejar, dipepet terus sampai kilometer 50. Jauh amat ya. Jadi kesana-sana itu ya udah tutup, udah tutup katanya kok. Dipepet terus, dikejar sampai masuk Rasulullah di rest area. Ada rest areanya, Bang. Namanya Gua Thur. Mampir ke Gua Thur, Rasulullah mau masuk, diomelin, dibilangin sama Abu Bakar, ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan yang masuk. Mau ngapain? Saya mau bersih-bersih dulu, takut ada binatang di dalam, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener, Bu, Abu Bakar masuk duluan ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, nyapu-nyapu. Lagi nyapu-nyapu, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking haram beda sama kala jengking curug.
Marah. Apa sih kalau gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong, diam. Abu Bakar ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bareng bersama kita kok. Jangan sedih ya, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak, saya enggak galau. Tapi ngapa diem begitu, muka sampai pucet, ketakutan? Enggak ya Rasul, ini tangan. Ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Lah ngapa nggak ngomong? Komen dong. Komen. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahi oleh Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes, ludah Nabi. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wow, mungkinan bengkak kok. Ini sangat luar biasa perjuangannya Nabi. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi pertama kali yang dibangun di Madinah luar biasa. Rasulullah bangunan fisik yang pertama dibangun bukan mall, bukan apartemen, bukan rusunawa, bukan kereta cepat, bukan jalan tol, bukan hotel, tapi Rasulullah bangun pertama kali adalah masjid. Itu revolusi mental. Lain lagi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, revolusi mental semua. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin bersatu kompak mencari persaudaraan. Ini yang kita butuhkan sekarang. Momentum hijrah, kita pengen pindah. Pindah dari mana? Pindah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ya Bu. Tahun kemarin ngaji kita rada-rada males. Tahun ini ngajinya getol. Amin. Di sini ada pengajian di kelurahan kita, ada PKK pengajian bulanan, dari macam-macam RT RW kumpul, seragamnya diseragamin semua ibu-ibu sama ibu PKK kita. Ibu seragam sama semua, 2 kali bayar, 3 kali bayar. Kita kumpul di pengajian yang bapak-bapak ngaji, ibu-ibunya ngaji, insya Allah ada perubahan yang baik. Sekarang nih banyak orang udah banyak kesibukannya sama ngaji rada ogah, kumpul di majelis taklim rada kagak mau. Apa dibilang ngapain gua ngaji? Ya Ustadz Kiai udah ada, Ustadznya udah ada, Kiai udah ada, mau ngapain? Apalagi lagi repot begini. Masya Allah po, ada orang nggak mau ngaji, nggak mau kumpul di majelis taklim, ngajinya rada males. Dengan kita kumpul, perubahan ilmu ibadah kita terdasar dari ilmu. Nih kita ngaji begini, ilmu yang kita dapat dari mana? Al ilmu bita'allum, ilmu dapatnya dari belajar. Kalau kagak belajar nggak bakal bisa. Makanya orang ngaji nuntut ilmu nggak ada batasan waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Masa udah mujur ngalor juga Bu, habis udah. Bener. Jangan pakai alasan, ya Allah Tan, udah nenek-nenek saya mau ngaji, men sebenarnya men malu ini lagi men sih. Nenek-nenek men aja. Ada nenek-nenek men. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita kumpul di pengajian, ramaikan majelis taklim, silaturahim kita dapat. Malam ini kita berkumpul ngaji, dosa-dosa dirontogin, dosa kita diusap, dihapus, ditifek, digebek, raba darah kita masing-masing. Dah banyak kan dosa. Ada yang agak punya dosa di sini? Ayo maju ke depan sini. Semua kita nih banyak dosa, termasuk yang ngomong sama. Emang tukang ngomong kok, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue mah diomongin, nggak apa-apa, wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Bener Bu? Dosa kita kadang tangan salah comot, mata salah lihat, banyak dosa yang kecil, mulut salah ucap, dosa sama saudara, sama teman, tetangga, apalagi dosa melaki Bu, nggak sabrek-abrek. Sih ngajong dah.
Mau berangkat ngaji laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Sono di Curug. Bu, kita kadang nggak terasa bikin salah. Suami lagi tidur, bangun bang, lu lihat no, jam berapa udah? Tuh, laki lagi tidur suruh lihat jam, kan salah. Ibu aja yang melek lihat jam. Dosa kita yang kecil-kecil dirontogi, pahalanya luar biasa. Kita kumpul di pengajian, masya Allah kok duduknya doang kita dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat, boro-boro 1000. Membayang terawih aja niat jadwal imam, ngaku aja kok. Oh malam ini terawih imamnya dia yang lama nih, lama-lama pindah tuh. Kita kalau terawih pilih-pilih imam. Nah dia udah nih cepet nih, gua nggak pakai usul lagi, bawa boleh, bawa akbar boleh. Nah ini di belakang gue nyongsot juga ini. Nah kekenyangan habis buka. Wah, tawa begitu bu. Dosa diangkat, pahala luar biasa. Ilmu dapat, ibadah jadi bener. Kalau kita ngaji sama guru nanya, kan suruh nanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak ngerti nanya sama yang ahlinya. Siapa ahlinya? Ya para ulama kita, ustazah kita, guru kita. Nanya. Sekarang banyak orang yang ngaji ogah sama guru, pegang kitab nggak mau, akhirnya mainnya di Google. Bener bu? Diketik di Google, nggak pakai diketik kok, apaan aja, pakai voice note aja ketahuan, keluar semua. Bener, kita nggak pakai ngetik, pakai suara doang. Hai Google, minta lagu Nisa Sabian dong, yang judulnya lah itu langsung keluar, orang ngeden. Apa yang nggak ada? Bukan nggak bagus, silahkan kita buka Google, cari informasi, ya enggak? Cari isi itu nggak apa-apa, tapi kita kalau nggak tahu bertanyanya langsung dengan guru, dengan ustazah kita, apalagi bicara hukum yang paham mereka. Ini ngaji fikih kadang-kadang masih nggak, ya Allah bu, jujur aja deh pok, orang sekarang kadang-kadang akal yang dikedepanin, agama dibelakangin, agama dikaitin dengan akalnya. Kalau kita ngaji contoh dan nih kita ngaji nih bu ngaji nih ya, nih ngaji nih. Ngaji fikih nih bu, air kencing najis nggak? Air kencing najis nggak? Sepakat seluruh para ulama menyatakan kalau air kencing najis. Air sperma najis nggak? Bu, nggak ngaji bisa apa ini? Air sperma menurut para ulama madhab Syafi'i ya enggak, tidak najis. Pertanyaannya, kenapa ketika keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa ketika keluar air kencing kita nggak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja kita nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Di mana jawabannya? Bu, andaikan saja setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kencing 10 kali kencing. Apalagi musim dingin, hujan, wah beser mulu. Kalau 10 kali berarti 10 kali mandi. Kira-kira ampeg, pilek, meriang apa enggak bu? Bener? Allah kagak nyusahin tuh. Kenapa keluar air sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Lo ngapa tahu? Mbok lagi bayangin kan ya bu, ya kalau nganten baru seminggu 3 kali, kalau udah rombongan Kevin ya elah kok seminggu belum tentu, sebulan berapa kali
Emang kagak capek lah, capek menurut ilmu kesehatan ketika kita melakukan permainan bola. Wow, seluruh pikiran fokus, mata meremelik, kaki pada kiting, semua tenaga keluar. Ketika udah keluar, capek, lelah, semua saraf pada lelah, disiram pakai air, seger lagi. Nah, bangun. Ya, Allah Bu Haji lagi bayangin. Hukum Islam gampang tapi jangan digampang-gampangin. Bu, bulan puasa, ibu dalam keadaan head, men, kan nggak puasa, nggak sholat, bener kan? Kenapa ketika selesai Ramadan kita diwajibkan mengqadha puasa, tidak diwajibkan mengqadha sholat? Padahal kewajiban sholat lebih tinggi daripada puasa. Puasa mah Bu, kita lagi sakit meriang, nggak boleh puasa, nggak ngapa-ngapa, bener? Berpergian jauh kita nggak puasa, nggak ngapa-ngapa, bener? Tapi sholat, sakit apapun kita, ya nggak, pasti wajib. Tapi kenapa ketika kita Ramadan selesai diwajibkan mengqadha puasa saja, tapi tidak diwajibkan mengqadha sholat? Kalau diwajibkan mengqadha sholat ribet, empoh halangan 7 hari bulan puasa, berapa waktu yang ditinggal sholat? Sehari 5 kali 7 35 waktu kita tinggalin. Kalau disuruh bayar juga ribet, habis Ramadan udah puasa juga, ya enggak, udah qadha sholat juga. Jangankan suruh qadha sholat, jagain darah men aja juga bingung, ribet, tampal sono tampal kemari, bener kok. Islam gampang tapi jangan digampang-gampangin. Makanya kita ngaji. Orang ngajinya kan kadang-kadang pakai akal doang. Ustaz, saya lagi sembahyang nih, marahin terus kentut, terus batal nggak itu Ustaz ya? Batal Pak Ul, lu nanya apa? Ngetes sih. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi nih, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu dong, udah batal kentut. Nah terus lagi wudhu saya basuh muka apa enggak? Lah basuh malih, saya kata gitu. Nah itu nggak masuk akal Ustaz. Kok nggak masuk akal? Iya dong, masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada nanya begitu Bang, saya kesel banget. Dia kagak jawab aja udah. Gue balikin aja tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Gue tanya. Lah muka saya Ustaz, malu kalau kentut banyak orang. Nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Ngajinya pakai akal-akalan. Maka beruntung kita dikasih nikmat kesehatan, kesempatan. Ayo kita berubah, hijrah, ramaikan pengajian, majelis taklim, ya Bu. Ngaji, masya Allah, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kita orang sibuk semua, bicara repot, semua repot Ustaz. Saya repot banget sebenarnya, pengen buat ngaji, menrepot banget tadi kerjaan gue, ilah dan pengen buat gabung itu mama-mama di majelis taklim, menrepot banget ini kerjaan. Saya di warung belum juga, kerjaan lagi di luar, anak buah belum kagak pada masuk. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita kerja udah repot, punya anak repot lagi, bener Bu? Udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Kalau kita luangkan waktu kita bisa. Kalau nyari waktu luang emang kita semua sibuk. Makanya gak ada nih, jasmani kita dengan ruhani kita dua-duanya butuh vitamin, butuh nutrisi. Kita sering makan enak, vitamin yang bagus buat kesehatan badan, tapi ruhani kita juga perlu nutrisi. Disuntik apa? Dengan nilai-nilai agama, mau izo hasanah, ceramah-ceramah agama, pengajian sama guru kita. Dengan kita ngaji kumpul dosa diangkat, pahala gede, dicatat pahalanya sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Enggak. Boro-boro. Yang makan 1000 emang kagak pakai modal. Nengokin orang sakit, jeruk sama jeruk kuah 2 kilo. Jangan datang doang nengokin. Kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ditanya. Apa yang lo rasain sih Ji, lo pakai diimpus di sini?
yang sakit repot ngomong, enggak ada yang gue rasa-rasa. Nah emang apa, lu kemarin gue bawa papa? Coba kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasa ada asemnya, ada manisnya. Emang PA kok nanya. Lah, bingung orang sakit, makanan orang sakit dimakanin. Nih, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Dosa-dosa diangkat, silaturahim nyambung, umur jadi panjang. Nih kita ngaji begini. Ini kan manjangin umur. Orang yang rajin kumpul ngaji di majelis taklim silaturahim ama mati rada jauh kok. Empong kecayaan. Nabi yang ngomong, siapa yang pengen panjang umurnya, luas rezekinya, maka silaturahim. Nih silaturahim begini, ama mati rada jauh. Padahal malaikat udah ada catatannya. Malaikat maut udah nyatet. Ada catatannya tanggal 29 Juli Jumat malam Sabtu 2022 saya mau berangkat ke Curug Sengereng. Ngapain ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Nah, udah ada catatannya nih saya pegang. Yaudah berangkat sono lo ke Curug. Ngapain? Mau nyabut nyawa orang yang udah ada catatannya. Oh, yaudah sono berangkat tuh kata Allah. Bye-bye salah cabut. Gua datang ke desa Curug Sengereng kok mau dicabut, pas orangnya mau dicabut kagak ada di rumah. Laporan malaikat, ya Rob orangnya nggak ada di rumah, saya pengen cabut. Kemana? Kata tetangganya pergi acara satu Muharram tabligh akbar desa. Oh jangan dicabut, tunda tuh. Orangnya lagi ngaji di desa, jangan. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Mana kagak ada yang pulang. Tunda. Ingat dia dengerin ceramah. Ya Allah ini malam tahun baru. Ya Allah pas batin doa-doa kita diijabah malam Muharram ini. Ntar malam saya mau bangun tahajud munajat sama Allah. Bangun tahajud dia. Lagi tahajud datang lagi Israel. Ya Rob orang lagi tahajud, jangan tunda. Orang lagi tahajud ntar aja habis subuh. Habis subuh dia sholat, ingat ya Allah ntar jam 8 saya mau sholat duha sebelum masak. Akhir lagi sholat duha kok dia doain lakinya pulang ngojek, mau berangkat ngojek dia doain, ya Allah rezeki suami saya kalau masih ada di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada yang di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa. Lo boleh doa ada ngapahnya. Lagi sholat duha datang Israel kagak jadi ya Rob orang lagi sholat duha doain lakinya, jangan ya harus bagaimana ini saya kelamaan di Curug ini tuh kata Israel. Udah pergi pindah dia kok Lengkong. Israel datang ke Lengkong, Lebok sono datang dia nyabak sono. Ada orang lagi berempat-empatan di pos Hansi. Kencang-kencangan, mati lo nggak punya 4, mati lo nggak punya 5. Berempat itu mana saudara semua, engkong cucu mantu anak akur banget. La ilaha illallah. Engkong mah dibantingin kartu diem aja, mati lo dikata mati diem aja. Akhirnya malaikat lewat, cabut aja dah daripada kagak punya bolehan ini saya dari mana kagak dapet saya cabut aja dah, gua lagi banting mati lo bener kok. Malaikatnya kata cutinya Kong, apa aja Kong? Kong apa aja? Kagak taunya sakaratul maut. Ngomong, ngapa Kong? Balak 6. Dua Allah, balak 6 kagak kuat dipegangin aja sama dia. Kalau balak 6 itu mati gak kartu kok. Kagak bakal nyampe kalau udah balak 6 bang. Gua ilah dikencet kemana juga nggak bakal. Ini kita beruntung. Makanya ada 2 cara malam ini yang kita lakuin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama bertasyakur, dan yang kedua bertafakur. Kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat kesempatan bisa ketemu tahun baru. Tadi sama-sama sore kita baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Langsung kita doa minta sama Allah munajat biar dipanjangin umur kita. Tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Rezeki dibanyakin semua.
Ini doa kita semua nih kumpul. Doaul arba'in ke doail wali. Doanya 40 orang yang berkumpul, doanya seperti wali, langsung didengar Allah, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya syukur kita kok. Syukurin. Syukurin. Tahun ini mudah-mudahan uang belanja dari suami nambah. Kencangan ini amin. Minta sama Allah tuh, bersyukur, minta sama Allah. Laki kita cuman tukang ojek, jangan iri dengan laki-laki yang lain kok. Syukurin aja. Suami mau berangkat ngojek, siapin, layangin. Papa sarapan dulu sebelum berangkat ngojek. Udah disiapkan. Oh, nasi uduk sama jengkolnya. Temenin suami sarapan. Selesai sarapan, ibu istri yang soleha ngambil ke kamar. Apa yang diambil? Jaket sama helmnya. Papa, ini jaket sama helmnya. Terima kasih mama. Papa berangkat dulu. Istri yang soleha ngomong, Titi DJ papa, hati-hati di jalan. Suami balas, Dedi Dores mama, dengan diiringi doa restu. Cium tangan suami ibu, raup tangannya, cium sresek, plokop. Habis cium tangan, cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri. Pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Tuh, gede. Pernah nyium Hajar Aswad? Susah, berebut, ongkosnya gede. Di rumah aja udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Suami pulang ojek, ya Allah batu hitam sampai 11:30 pulang suami ngojek, ya Allah. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Jangan tanya dulu bu, masih panas, gerah. Suruh duduk aja dulu. Udah duduk, tenangan dikit, ambilin air. 1 gelas air buat sang suami. Kalau ikhlas kita ridho, 100 kebajikan pahalanya. Segelas 100, 2 gelas 200, 3 gelas 300. Ustaz saya pengen dapat 1000 ember. Papa kokop aja ya. Lakinya ngomong, ngambul ini lu. Udah tenangan dikit, baru udah adem-ademan nanya, Papa, mama mau nanya, ngojek hari ini hasilnya berapa? Alhamdulillah mah, berkat doa mama tadi pagi sholat duha, papa dapat rezeki gede hari ini ngojek, dapat 8 juta. Girang istrinya, ya Allah, alhamdulillah pak. Sebentar pak, saya mau keluar. Pas dilihat keluar, lah ngomong-ngomong motor papa kemana? Lakinya ngomong, gua gade, ngojek saingan banyak. Bersyukur, alhamdulillah. Emaknya doyan ngaji, bapaknya doyan ngaji, iya nggak, pemimpin doyan ngaji, RT doyan ngaji, RW doyan ngaji, lurah doyan ngaji. Kita bangga sama lurah kita nih, masya Allah, bikin tabligh akbar. Kita butuh sosok pemimpin yang sayang, yang agamis, ya bu, ya bu. Kumpul kita di sini kompak, masya Allah, luar biasa. Ini bikin acara ini doa, yang dikeluarin harta, tenaga, pikiran, semuanya dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW udah ngajarin kita perbanyak sedekah. Bahkan nih momentum tahun baru Allah bilang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa jihadnya? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, Allah angkat tinggi derajatnya, dikasih derajat yang besar yang tinggi oleh Allah.
wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang tergolong beruntung. Alhamdulillah. Hijrah. Makanya momentum Muharram ini Bu, Masya Allah, apa sih yang kita isi dengan bersyukur? Pertama, orang Muharram itu kita diajarin amalannya supaya banyakin istighfar. Istighfar kok. Istighfar. Istighfar. Bu, Ustaz, istighfar itu apa? Memohon ampun. Ada bacaannya? Banyak. Ada istighfarnya Nabi Adam. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh, itu ya tadi ya. Ada yang pendekkan nggak bacaannya? Ada. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu masih kepanjangan Ustaz, saya ribet ngapalinnya. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca habis sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Nah, tambah panjang aja Ustaz. Yang pendek saya minta, ya udah istighfar yang biasa kita baca, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang pendekan lagi ada Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa, berhenti jadi orang Islam. Kita banyakin istighfar. Yang kedua, yang dianjurkan bulan Muharram ini buat kita apa? Perbanyak puasa sunnah. Terkhusus besok hari Tasu'ah, hari Asyura, hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram. Puasa, 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 puasa. Biasain puasa sunnah, biasain puasa sunnah. Enak ntar kalau puasa Ramadan udah kebiasa. Ada orang kagak biasa puasa kok. Wah, tahu-tahu puasa Ramadan, lah baru puasa kedua kan udah mulai. Oleng udah jam 3 sore. Dia ke dapur ngelihat sunlight, mirip kayak sirup marjan. Oleng, orang gak biasa puasa. Ada kecoa di pojokan pintu, dia lihat mirip mat korma. Oleng udah. Puasa menahan hawa nafsu. Siang hari nggak boleh. Bolehnya kapan? Malam. Bener Bu? Nahan. Ntar dulu, belum waktunya, kan begitu. Bener Bu? Tempe emang halal. Halalnya kapan? Ntar maghrib. Es buah halal. Halalnya maghrib. Termasuk bini sendiri sama laki sendiri halal. Habis terawih yang enak. Nafsu amat kok habis maghrib. Habis terawih lamaan dikit waktunya. Kalau habis maghrib celang-celang dulu. Mana tahu? Ya Allah. Dianjurkan puasa sunnah. Apalagi kita dianjurkan Muharram ini menyantuni anak-anak yatim yang punya kelebihan harta. Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin daraja. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim pada hari ke-10 di bulan Muharram, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim akan diberikan, diangkat derajatnya, dan pahala begitu besar buat kita. Setiap rambut. Anak-anak bocah sekarang pada kritiknya luar biasa. Ustaz, kalau yatimnya botak bagaimana? Ada aja yang ditanya. Hitung kori-korinya Pak Ul. Usap kepala sambil nyantunin. Ngusapnya ada caranya. Dari belakang kepala anak yatim kita usap. Kan ke depan tangan kita nih ada kantong. Rogoh itu kantong, kasih. Jangan dari depan kita usap, yang ke bawah nggak ada lagi masuknya. Kenapa? Karena siapa lagi kalau bukan kita? Doanya anak-anak yatim Bu langsung menembus aras. Jeritan batin anak yatim, Masya Allah, langsung didengar oleh Allah.
Siapa orang yang pengen di surga bersama Nabi seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk? Siapa? Mereka orang yang kafil, menyantuni dan memberikan jaminan buat anak-anak yatim. Tuh, oh, kita siapa lagi bang kalau bukan kita yang tanggung jawab buat anak-anak kita, pendidikannya, beasiswanya, anak-anak yatim yang merindukan sosok seorang ayah ketika masih kecil. Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak kok. Maka sosok bapak penting banget, apalagi sosok emak. Nih emak kan lebih dekat sama anak. Makanya rata-rata yang mati duluan emang bapak-bapak. Bener kok. Kalau bapak mati duluan, anak banyak rapi diurusin emaknya. Bener kan kok? Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Kebanyakan begitu, anak udah pada berhasil lupa sama emaknya. Bahkan emak bisa jadi pembantu, bener kok? Hebat emak luar biasa. 10 orang anak dirawatin, dibesarkan bisa, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Apa bapak-bapak nggak hebat? Hebat bapak juga. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Bener banget. Ya Allah, luar biasa. Emak bapak kita orang-orang hebat. Tapi ketika anak-anak kita, Masya Allah, yang punya kelebihan harta, jangan pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau pantat kuning, bol nontot parah bu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang, najong banget dah. Makan launya ikan jak repuk pala-palanya. Lah kucing melongo nungguin pala. Emang nungguin pala tuh kucing. Orang kalau udah pelit medit, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Gue beli nasi goreng habis nih duit, jangan. Ini kalau gue beli nasi goreng habis nih duit ceban, kan gue gak punya duit nih. Akhirnya apa? Bener kok, duitnya utuh ceban, cuma tidur utus pada ngambang. Rasain dulu. Ya ilaha illallah. Kenapa? Harta yang kita keluarkan gak bakalan keluar itu kelihatannya berkurang, tapi hakikatnya semakin bertambah. Yang penting yakin, alhamdulillah. Bantu mereka, karena hidup kita ini perlu bantuan. Nggak selamanya kita hebat ibu, bener. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Disebut kaya ada yang miskin kok. Jangan mentang-mentang kaya. Disebut atasan ada bawahan, jangan mentang-mentang atasan. Atasan perlu bawahan, bawahan perlu atasan, dua-duanya saling perlu. Coba ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya doang, diselepatin bocah. Disebut kaya ada miskin, disebut miskin karena ada yang kaya, disebut pejabat karena ada rakyat. Bener bu? Pejabat yang bagus mengayomi rakyatnya, jangan nakut-nakutin rakyatnya, bener. Ini kadang-kadang dikasih jabatan dari rakyat, ya bu, dikasih baju seragam dari rakyat, digaji oleh rakyat, tapi kita kerjanya nakut-nakutin rakyat mulu. Itu kadang-kadang ditakut-takutin mulu, ya bu. Ayo kita rubah hal-hal yang kayak begitu buang, sama-sama nih kita ada perubahan. Kita 22 tahun kemarin kok nggak bisa kumpul-kumpul begini, gara-gara si Covid, bener. Ya Allah, kesian kita, masyarakat udah pada ketakutan, ditakut-takutin. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Takut kita tuh, asal di mana-mana ada bacaan baleho gituan, ya masker matiin gua. Bener bu? Kan saya bilangin Pak, ganti apa bacaannya, itu nakut-nakutin rakyat, udah pada susah, udah pada ketakutan, lagi pada khawatir, ya po, lagi pada khawatir, takut. Orang diumumin tiap malam, siang, pagi, malam, sore, yang mati sekian, terpapar sekian, ya enggak, daerah ini terpapar sekian, akhirnya nenek-nenek ketakutan. Ngelihat bacaan itu tuh, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Akhirnya nenek pakai masker, satu diomelin, nek jangan satu, double ya pakainya, kemana-mana harus double pakai masker. Akhirnya habis makan jengkol kok lupa sikat gigi, dia pakai masker pagi-pagi, berangkat ke pasar, pulang dari pasar ngap-ngapan.
Tetangga nanya, "Anda dia anak kopi dia?" "Enggak, dia ngendus napasnya sendiri." Ya Allah. Ganti slogannya yang enakin. Kita bahasa kita banyak yang enak masih Bu. Bahasa Indonesia tuh kaya. Bikin aja tulisan di mana yang gede. Ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Enak dibaca. Benar. Jangan ditakut-takutin mulu. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Waduh. Takut orang. Ayo vaksin, begitu juga cukup ya Bu. Ini baru udah capek kita. Nenek ketakutan asal pilek dikit ya, gua kena nih. Tuh. Bagaimana caranya supaya masyarakat kagak panik ya Bu? Enak bikin kebijakan juga yang enak. Lagi zaman susah ya Po. Covid pertama yang langka masker pada langka. Covid kedua yang langka oksigen, susah nyari oksigen kok di rumah sakit. Ini ada lagi Omikron. Yang langka apa? Minyak goreng. Apa urusannya? Padahal minyak goreng banyak pada diumpetin kali ya Po. Negara kita kaya, udah rakyat lagi susah, bantuin bansos sama lurah. Ayo kumpul, Bang, data semua Pak RT, nama-nama. Yang harus dibatasi bansos. Diembat. Kita disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dia 17M. Sendirian habis duit bansos diembat semua, sial, dangkalan banget. Rakyat lagi susah. Peka dong, bener Bu? Iya, ayo kita pengen ada perubahan. Sosok pemimpin yang santun, sayang, yang enak. Jangan bikin kebijakan salah mulu. Sekarang dibikin kebijakan, Bu, yang masuk SPBU mengambil pertalit harus pakai aplikasi pakai aplikasi kok. Tahu diri di pom bensin nggak boleh nyalain HP. Lo kalau semua nyalain HP meleduk pom bensin. Ayo dikaji ulang lagi ya Bu. Kita kepengen ada perubahan. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa seenaknya aja ya Po. Udah capek kita Po. Ya Allah. Mudik kagak boleh 2 tahun kemarin ya. Mudik nggak boleh. Yang boleh pulang kampung. Mudik kagak boleh, pulang kampung boleh. Aneh. Kita udah kangen banget sama saudara di kampung, lebaran kagak boleh. Akhirnya kan kita kepengen pulang juga. Wah, terobos pakai motor. Mio, motornya. Mio kan joknya pendek. Sambung pakai papan, tumpuk 3. Nyampe ke Brebes. Wah, lewat sini pinggir kali TBL, terus tembus lagi Tempuran, terus tembus lagi ke Kerawang, Pop, Batu Jaya, nyampe di sono dijegat polisi, dijegat semua, nggak boleh. Makanya Ramadan 2 tahun yang lalu, Ramadan terindah, semua pintu surga dibuka oleh Allah, pintu perbatasan ditutup. La ilaha illallah, bener Bu? Nih, Masya Allah, ayo kita pengen ada perubahan. Kita sayang sama negeri kita. Ini ceramah begini bukan kita benci sama pemerintah, enggak. Kita ngeritik. Kalau orang yang ngeritik dianggap musuh, akan sampai kapan kita berdewasa dalam demokrasi? Seharusnya terima. Oh iya ya dikritik. Saya kritik kasih solusi, bukan benci. Jangan dikatain radikal dia. Wah, radikal. Tangkap. Wah, dikira capung kali, mentang takut aja. Justru dinasihatin girang. Pemimpin itu memang begitu resikonya ya Bu. Dihina, dibully, dikatain di medsos, dikatain pembohong, tapi tetap aja nggak dilawan, bener. Selalu dihadapi dengan santun kata-katanya, dikatain pembohong, Formula E nggak bakal bisa, ya nggak, JIS nggak bakal bisa, dikatain, dibohongin, lu kata pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong, begitu kan? Ada videonya, ya Bu. Ya Bu, tapi enggak marah, santun dihadapi ini kata-kata yang indah, enggak dengan diam tapi lihat pasti semua janji-janji dijalanin dan dibuktiin sama beliau. Luar biasa. Kita sosok butuh pemimpin yang kayak beliau. Mudah-mudahan beliau ya Bu, beliau ya Bu, ya Ibu nggak pakai disebut dah ya. Udah tahu Anies Baswedan.
keceplosan Pak Lurah. Biarin, emang udah tahu, paham. Ilah udah tua nggak paham. Bu, ayo kita ada perubahan. Yang kedua apa yang kita lakukan? Selesai kita bertasyakur, bertafakur, introspeksi sejauh mana ibadah kita sama Allah. Bu, makin lama makin bertambah usia kita, nambah. Apa yang nambah? Jumlahnya 1443 nambah 1444, tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih berkurang. Usia makin bertambah, kan ada lagunya, dosa makin bagaimana sih lagunya? Terbalik. Maksudnya dibenerin apa mempok kok? Masa bukan penyanyi? Ya Allah, itu Bu lagu bener nyentuh. Semua kita bakalan ngadepin yang namanya kematian, introspeksi. Nih kita semua bakalan pulang. Emang kagak pulang ini? Pulang ke rahmatullah. Bu, makanya orang meninggal disebut telah berpulang ke rahmatullah. Ngomongin pulang, hakikatnya enak. Orang pulang. Mana buktinya? Dulu zaman kita SD, sekolah, pada gurunya galak banget bang, pelajarannya kita kagak demen, diumumin apalah sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, nggak hadir, anak-anak boleh pulang. Girang nggak? Girang, langsung lompat dari atas meja kita, manggul kempek, tas. Guru sekarang agak paham kempek kok, manggul tas kita, hore. Kenapa? Boleh pulang. Pulang haji, enak gak? Enak. Lagi di Mekah diumumin nama kepala kloter, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, 2 hari yang akan datang kita akan balik ke tanah air, pulang. Girang banget diumumin begitu, kebayang udah genteng rumah kita. Girang. Kenapa? Karena boleh pulang. Pulang mudik, enak, ketemu saudara di kampung, lebaran suasananya enak. Enak kan? Enak. Setelah kita tinggal di Curug, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Lempongan ini ngomong enak rada berat nih Bu. Kenapa rada berat? Masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup, maka kita nih lagi nyari bekal. Nyari bekal buat pindah kita kemana? Pindah ke alam selanjutnya. Orang nyebutnya mati. Mpo ono mati no. Kata siapa? Kata yang hidup. Bener kan? Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Saat kita pindah tergantung amalan kebaikannya. Dari tahun ke tahun selalu berubah amalan yang baik, yang soleh, ngaji makin meningkat, ketakwaannya makin meningkat. Orang yang berbuat amal solehnya banyak, mesti meninggal dunia ibu. Israel datang mau nyabut, ribet, laporan sama Allah, ya Rabb, orang ini udah ada waktunya saya cabut nyawanya, saya nggak berani nyabut ini. Saya izin dulu, dari mana mulai nyabut nyawanya, tempat-tempat nyawanya, ya enggak, jalur-jalur ruhnya, dari mana saya cabut. Kata Allah, cabut dulu itu orang, dari mulai tangannya dulu. Tangannya dicabut kok, ruhnya dicabut dari tangan. Sama Israel ditarik, berat. Ya Rob, berat amat ya cabut nyawanya. Lihat waktu hidupnya, ternyata masa hidupnya nih orang masih sehatnya, tangannya pemurah, sering sedekah, nggak pernah pelit, nggak pernah medit, sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokohnya, dikantongin media. Makanya bapak-bapak sholat Jumat jangan gamis doang, gede mengser, sorban kayak udang-udang ban Vespa, gue tasbih kayak biji pinang ditarik rosok gede banget. Bu, kotak masih jauh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, nunduk pura-pura tidur.
Duitnya di kantong banyak, cepean gocapan 20, ada ceban goceng 2000 ribuan, ngoceh semua tuh duit. Yang cepek merah ngomong, gua nih yang diambil, pasti gua yang diambil, masukin ke kotak. Gua nih yang 50.000 nyaut, lu mah gedean. Gua nih yang biru, pasti gua yang diambil. Jangan sombong lu mentang-mentang merah. Yang 20 nyaut, yang hijau gua. Lu masih kegedean, lu mah beras 2 liter. Gua nih yang ambil nih, pasti gua yang hijau. Yang ungu tuh kok, yang ceban ngomong gua. Lu, gua yang diambil, masukin ke kotak. Yang krem tuh goceng ngomong gua. Ngomong apaan sih lu pada begitu? Yang 2000 diem aja kok. Kagak ngomong-ngomong yang 2000. 2000 lagi pada ribut, dia dengerin aja nyeletuk. Lu pada ribut apaan sih? Tetap gua yang dicomot, bener. Ribuan, ya Allah, diambil 2000 dicomot, dia udah kuplek banget ribuan kok. Kuplek banget, dilempengin bengkok lagi, lurusin menjong lagi tuh duit. Pas dicomot, ya elah ngagul 2000, apa gua kata? Gua yang diambil. Masukin ke kotak, doanya banyak di pojokan, ya Allah masukin saya surga, ya Allah berikan rezeki yang banyak, ya Allah. Malaikat ngomong 2000 dekil kumal surga lagi lu. Nih tangannya pemurah. Alhamdulillah. Ya Rob, dari tangan gak sanggup saya cabut nyawanya, dari kaki. Datang Israel nyabut dari kaki, berat juga kok. Dilihat kakinya nih, orang sering datang ke masjid, sering kumpul di majelis taklim, sering kumpul sama guru. Kakinya sering datang ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal, Ibu, Israel udah ngetes lewat kaki. Tuh yang sering rematiknya angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, itu Israel lagi ngetes. Ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi. Ini yang kesemutan juga udah banyak nih. Ini lagi ngetes kok. Nggak sanggup ya Rob dari kaki, cabut coba dari mulut, berat lagi, dicabut. Ternyata lidahnya sering baca sholawat, sering zikir, sering lidahnya basah kalimat-kalimat thayyibah. Nggak kuat ya Rob, ya coba dari mata dah, kata Allah. Dicabut dari mata, berat kok. Matanya dilihat, oh ternyata sering lihat kitab waktu ngaji sama gurunya. Dia bawa kitab, dia liatin tuh kitab, padahal nggak bisa baca kitab. Temen nanya halaman berapa, Cing? Boleh kebet doang ini. Dia liatin doang tuh kitab. Matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat SLJJ, sambungan langsung jarak jauh po. Tengah malam nangis dia munajat kepada Allah, matanya keluar air mata, nggak sanggup. Ya Rob, lempengan ini saya udah nyerah, tergantung kemauanmu ya Rob. Mata, kaki, tangan, mulut, nggak ada yang saya kuat sanggup. Orang ini sering berbuat amal soleh. Ya udah kalau begitu ke surga aja, kata Allah. Israel, kau ambil tuh ada bacaan di depan pintu surga, kalimat la ilaha illallah, bawa tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut. Ibu lagi nempelin di situ, kebaca sama kita lagi sakarat la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, matanya merem, mulutnya senyum, meninggal. Ya pagi-pagi diumumin di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, innalillah wa inna ilaihi raji'un, inna wa inna ilaihi raji'un. Kaget semua orang kampung. Nah pagi-pagi ada yang begini, telah meninggal dunia, berita duka cita Bapak Udin bin Odon. Umpama ada Bang Udin, umpama Bang Udin, umpama datang yang takziah luar biasa, Bapak Lurah kita nyampe, Bapak Lagi Lurah Nedi memelak bininya pakai baju hitam-hitam, ngelawat disingkap, orang lagi ditutupin kain putih yang jarang-jarang, di atas balai dibuka, dilihat sama Bang Lurah. Ya Allah, senyum meninggalnya. Di jalanan ngomong Lurah sama bininya pulang takziah, ya Allah, Umi, Ibu, Mama, Bang Udin saya kagak mati ya, Bang
Udin kayak kagak mati ya mah ya. Iya. Enak meninggalnya mah. Iya Pak, senyum aja ya. Iya. Kayak kagak mati. Meninggalnya enak ya. Kayak tidur aja. Kayak kagak mati mah. Kencang-kencang takut kedengeran. Tapi sebaliknya, yang gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, dikasih kesempatan tiap tahun baru berubah, gak pernah berubah. Rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyakek botol mulu. Itu botol kok dicekekin mulu sama dia. Kenapa leher botol kecil? Karena dicekekin. Duit banyak, harta banyak, gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal baik. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek katanya manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Israel diperintahkan oleh Allah, Israel cabut tuh orang nyawanya, nggak pernah ibadah, dikasih nikmat panjang umur. Kemana nyabutnya? Udah jadi satu aja. Dari mana ya Rob? Kaki, mata, tangan, mulut, semuanya jadi satu. Israel sewot banget, ditarik, berebel jadi satu. Akhirnya matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Diumumin dah, datang semuanya takziah, lurah datang kok, ngajak linmasnya rombongan, ditutupin kain putih yang jarang-jarang, dibuka, kaget lurahnya. Ya Allah, ada ukak-ukak serem, tangannya becengkrong, serem. Yang takziah, yang tahlil kagak ada yang datang, pulang takut dimediin. Anaknya ngomong, ya udah panggilin Amil apa? Amil panggil. Amil panggilin apa? Amil panggilin. Tolongin Amil. Amil mandiin Mil. Buruan mandiin bapak saya kagak tega. Udah buruan dimandiin sama Amil po, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badannya pakai sabun, digebugin, ditekan perutnya sama Amil biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perutnya, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawi, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang lu gak bisa berkutik apa-apa lu. Dikorek mulutnya, dibersihin sama Amil kok biar supaya fase menjawab pertanyaan munkar nakir, kagak bisa dibersihin. Ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang kagak bisa ngomong apa-apa lu. Rapi semua, dimandiin kok, badan ditutup pakai kain putih, dibungkus, dilibet-libet, wow. Mata ditutupin kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, dibikin pocong-pocongan kepala, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker. Sebelum ditutup sama tikar pok, anak yang paling tua lempengan pala bapak nangis, maafin bapak ya, maafin bapak, maafin bapak. Anaknya inget kejelekan orang tuanya, nggak pernah ibadah, rapet dibungkus sama kain putih, rapet lagi pakai tikar, masukin ke kendaraan paling angker, kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal kok. Siapapun masuk kurung batang mati. RT mati teh, RW mati we, lurah mati rah, ustad mati tad, sama semuanya digotong sama orang rame-rame. Bismillah wa ala millati rasulillah, diusung, ditanya mau kemana bang, pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kubur 3 ibu, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter, sayang 2, balik pulang. Keluarga kagak ada yang nemenin. Bini kita yang teh sayang banget sama kita, kagak. Waktu pacaran berjanji dulu dibuat tiang listrik. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit bu, nggak mau nemenin kita bang. Laki kita apalagi kok nggak nemenin dalam kubur, sedihnya paling 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Ya Allah, udah bisa nyanyi duda. Anak saya banyak Pak Ustadz, pasti nemenin dah dalam kubur. Kagak, anak lagi
Dapat 40 hari anak udah nyari lemari bapak mana ya berangkas ya. Biasanya kemarin girik kita taruh di sini nih, AJB sertifikat gue nggak tahu yang habis buat dijualin. Anak tuh. Teman bagaimana? Wah teman saya banyak Ustadz, pasti temenin. Temen lagi. Biar kita punya temen CS kental bang. Kemana-mana aja berdua-duaan mulu. Punya rokok arang potes sebelah. Pas kita mati dikuburin, diuruk, kencengan dia nginjeknya. Temen kita dia nginjek-injek biar padat tuh ya, jangan balik-balik lagi tuh. Temen. Harta bagaimana? Oh, mobil mewah parkir di pelataran kubur doang bu. Jangankan mobil mewah, tiker ketinggalan pulang nguburin diambil. Tiker apa ketinggalan? Ambil. Berapa duit harganya tiker? Yang masuk ke kubur amal kita. Munkar nakir belum berani datang, malaikat rahmah ngomong, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen saya malaikat. Pakai telunjuk lu, nggak ada tintanya malaikat. Pakai ludah lu, tulis di kain putih, tulis amal kebaikan semuanya. Cakep. Munkar nakir nanya kagak bisa. Maksudnya mau buka. Nakir nanya duluan. Munkar nanya, ngapa lu kir? Tahu nih kan? Jadi mau CS nya boleh kok, karkir aja. Gantian Munkar juga. Maksudnya mau buka. Ribet ini kita urusan, kita ngadunya sama Allah. Ya Rabb, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya nggak kuat nanya, pertanyaan saya, mulut saya lengket nanya. Siapa yang tanya? Kenalin. Dikenalin, ternyata domisilinya orang Curug. Kata Allah, jangan lu tanya, udah masukin ke sorga aja. Munkar nakir datang pelan-pelan. Jangan dulu ya Rob, saya mau ngajak ngopi dulu nih. Lu nyampe ditegur, iya sehat ya. Bagaimana Curug, udah aman? Baru jadi desa, belum jadi kelurahan. Curug iya. Ini tinggal atuh doang, belum ada di kelurahan. Ini empat udah jadi kelurahan. Ini Curug belum, baru masih desa masih. Oh iya. Tapi kan di tengah-tengah kota. Iya, kapan mau dijadiin kelurahan? Saya juga bingung. Lah, ini loh, Munkar nakir nanya kelurahan. Ditanya marabuka wa manabiyuka, dijawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Nah, lancar amat loh. Gak pada tendang ke sorga. Baru mau dibawa ke sorga, itu perempuan nemenin datang. Jangan dibawa dulu. Saya mau nemenin dalam kubur. Tinggi perempuan bang, putih bersih, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, leher soal. Wah, bisa nyium tercium. Biji matanya gede kagak, kecil kagak bu. Bibirnya kayak delima dibelah 4. Lah kalau delima dibelah 2 apa gedean? Kalau gedean doer. Masa bidadari doer? Bingung kita nanya, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin dalam kubur. Alhamdulillah. Sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, munkar nakir pas masuk bu ke dalam kubur, dibawa pas dipasukin ke liang lahat. Munkar nakir nungguin di depan pintu kuburan. Apa kata munkar nakir? Nyampe juga lu ya. Aku lagi tungguin lu. Gantian kir. Lu nanya dulu ya. Nanya marobuka, agak nyaut, ditanya menakir, diem aja. Marobuka, diem aja melegeng. Napa kir? Hau nih kar. Udah kali dia. Gantian kar, munkar nanya marobuka, agak nyaut juga. Baru begitu ini mah urusannya bagi tugas. Lu ngambil pentungan aja kir. Kemana? Udah ambil sono pentungan. Pentungan diambil, munkar nakir bagi tugas. Nakir ngambil pentungan. Oke lah kalau begitu, gua OTW. Nakir OTW ngambil pentungan, naik Grab. Ya Allah. Ditanya kagak nyaut, hajar kir, siap kar. Cukir langsung sendi-sendinya mental, kulitnya copot, tulangnya mental kok. Nih tulang pada mental, digodik. Cukir mental, tulang mental. Tulang mental. Kulit copot,
Baru teriak dia merasa menyesal bang. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar aja, balikin saya ke Curug bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin, lu budek lu dibilangin, ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustaz aja lu ngomong-ngomong, ustaz aja lu kata-katain, ustaz aja lu gosipin lempengannya lu gua aja lu gedik lu nih yang kemarin nih gara-gara minyak goreng langka lu angkat laki kenal banget lu ini yang kemarin nih dia yang makan bansos, iya gedik yang nurunin balengok, iya ini dia di serem kok. Naudzubillah min. Ini kita kesempatan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum dihitung sama yang Allah. Kalau udah dihitung sama Allah, dihisab, kita hisab dulu. Ini namanya kita introspeksi, bertafakur. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Kita nggak bakal hidup selamanya. Manusia umurnya nggak banyak bu, cuman 7. Manusia umurnya 7. Kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo, bener bu? Makanya jangan sok jadi manusia kita. Manusia nggak ada yang jago ayam.